Selamat siang, saudara. Petugas tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan relawan berpatroli memantau kondisi Gunung Semeru. Mereka berjaga terhadap awan panas guguran susulan maupun lahar hujan Gunung Semeru agar tidak mendekat ke permukiman warga. Informasi ini merangkai 5 topik utama Kompas Siang 3 Februari 2021 bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Paskalis Iswari. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pada Rabu pagi, Menteri Perhubungan dan juga Menristek mendatangi Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keduanya untuk meninjau kesiapan alat deteksi COVID buatan Indonesia Jinos yang mulai dipakai pada 5 Februari. Menhub Budi Karya Sumadi dengan Menristek Bambang Brojonegoro meninjau langsung alat deteksi COVID Jinos buatan UGM di Stasiun Pasar Senen. Alat deteksi Jinos ini nantinya akan digunakan sebagai syarat wajib penumpang kereta api jarak jauh. Mulai Februari mendatang, Jinos akan disiapkan di terminal-terminal. Tes Jinos bagi penumpang bus akan dilakukan secara acak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Diana Valencia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Diana, tadi Menhub serta Menristek meninjau kesiapan alat Jinos yang nantinya akan diberlakukan pada 5 Februari mendatang sebagai alat tes perjalanan jarak jauh kereta api. Lalu seperti apa mekanismenya dan nanti apa syarat-syarat bagi para penumpang? Ya, sebenarnya skemanya sederhana. Pada dasarnya yang wajib disertakan oleh penumpang kereta api jarak jauh adalah surat keterangan bebas COVID. Sehingga tes Jinos C19 ini merupakan opsional begitu. Kenapa disebut opsional? Karena ada beberapa opsi lainnya yang setara. Yakni apabila penumpang memilih untuk menggunakan tes cepat antigen ataupun tes usap PCR maupun tes Jinos C19 ini masih diperbolehkan. Sehingga memang sifatnya opsional tergantung dengan kondisi ekonomi ataupun kebutuhan akurasi yang dibutuhkan oleh penumpang. Tadi benar sekali Juno, memang Menteri Perhubungan dan juga Menristek Bambang Brojonegoro ini sudah meninjau langsung karena memang di Stasiun Pasar Senen sendiri ini sudah disediakan 10 alat Jinos C19 dan sebenarnya hari ini sudah dibuka ataupun sudah diperbolehkan mereka menggunakan ataupun penumpang kereta api jarak jauh menggunakan Jinos C19 seharga 20.000 ini. Tapi nanti dimaksudkan dibuka hari ini supaya di tanggal 5 Februari mendatang itu penumpang kereta api jarak jauh ini sudah bisa langsung menggunakan. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa harganya memang 20.000. Ini memang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan tes cepat antigen yang di pasaran ini masih sekitar 250 sampai dengan 300.000 rupiah. Kemudian juga tes usap PCR yang masih berkisar antara 650.000 sampai dengan 1,2 juta rupiah begitu. Kemudian nanti tata cara ataupun syaratnya seperti apa, sebenarnya tadi juga sudah disebutkan oleh Anda Juno. Yang pertama, ini mereka yang hendak melakukan screening tes di Stasiun Pasar Senen ini, pertama harus merupakan penumpang kereta api jarak jauh dari PT KAI dengan melampirkan bukti tiket dan juga identitas. Kemudian yang kedua, tentu ini harus ada puasa, makan dan juga minum. Selain air putih, sebenarnya tidak diperbolehkan begitu 30 menit sebelum tes dilakukan. Tapi sebelum kita merinci lebih lanjut syaratnya, kita akan dengarkan langsung pernyataan lengkap dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang tinjauan hari ini dan sekiranya di mana lagi tes Jinos C19 ini akan diadakan tadi pagi. Dengan kemampuan 1 jam itu 20 yang bisa diperiksa, maka dengan 10 alat kita bisa memeriksa 2.000 dalam 1 jam. Nah, kita lihat respon masyarakat dan kebutuhan seperti apa, sehingga kita bisa menentukan jumlah dari Jinos. Yang kedua, kita memang akan melakukan secara bertahap. Saya tadi sudah sampaikan kepada Pak Dirut Kereta Api, bahwa sekarang ini 2, 10 hari lagi 5, 10 hari lagi menjadi 20, 10 hari lagi menjadi 44 semuanya. Nah, dalam proses ini kita akan evaluasi apa yang harus diperbaiki. Baru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Luhut, kita ke moda-moda yang lain. Misalnya ke udara, terutama yang jumlahnya sangat masif.
Untuk diketahui, untuk kereta api ini sifatnya sudah mandatori. Artinya satu keharusan masyarakat mendapatkan dua pilihan. Dia menggunakan antigen atau dia menggunakan ginos. Ya. Nah, setelah itu dengan hasil itu dia dinyatakan boleh pergi atau tidak. Nah, selanjutnya baru kita berikan itu kewenangan pada pemerintah untuk fix, untuk melakukan PCR dan sebagainya. Ya, Juno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tadi pagi tidak sendiri meninjau ke Stasiun Pasar Senen, tapi juga ada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro. Dan dalam kesempatan yang sama, memang Bambang Brojonegoro menegaskan bahwa Genus C19 ini sifatnya bukan menggantikan tes usap PCR ataupun tes cepat antigen, tapi sifatnya komplementari ataupun menjadi syarat deteksi awal. Jadi mempermudah dan mempercepat deteksi awal, tapi bukan untuk diagnosa. Sekali lagi, standar ideal masih dipegang oleh tes usap PCR untuk mendiagnosa apakah seseorang terpapar atau tidak. Tapi Genus C19 ini yang pasti bisa mempermudah dan mempercepat mereka yang hendak bepergian, tapi tetap memastikan bahwa dirinya aman dari COVID-19. Juno? Ya, mempermudah dan mempercepat bagi para calon penumpang yang akan menggunakan kereta api jarak jauh karena hasil dari tes Genus ini diperkirakan hanya 3 menit dan dapat diketahui apakah calon penumpang ini positif ataupun negatif. Lalu Diana, terkait dengan pemasangan Genus ini di Stasiun Senen, lalu rencananya akan dipasang di mana saja dan bagaimana prosedur penggunaannya terutama bagi para calon penumpang? Ya, Juno, kalau untuk keberadaan ataupun kesiapannya memang kalau per 5 Februari ini masih di 2 stasiun, yakni Stasiun Senen Jakarta Pusat dan juga Stasiun Stasiun Tugu Yogyakarta. Tapi 10 hari mendatang Menteri Perhubungan dalam kesempatan tadi dalam tinjauan di Stasiun Pasar Senen menyebutkan nanti akan menambah ke 5 kota yang memang stasiunnya cukup ramai begitu. Mulai dari Bandung, Surabaya, Semarang, Cirebon sampai dengan Semarang dan juga beberapa kota lainnya. Baru kemudian nanti akan bertahap sampai dengan seluruh yakni 44 stasiun kereta api jarak jauh ini disediakan fasilitas Genus C19. Dan kalau Anda bertanya soal prosedur, ini sebenarnya cukup sederhana. Tadi syaratnya sudah saya sebutkan. Yang pertama harus merupakan penumpang kereta api jarak jauh PT KAI dengan melampirkan bukti tiket dan juga identitas. Kemudian yang kedua, ini diwajibkan untuk puasa makan dan juga minum. Selain air putih sebenarnya tidak diperbolehkan begitu untuk bisa mempermudah dan mengefektifkan hasil pemeriksaan. Secara sederhana, alat ini sebenarnya mendeteksi pola senyawa dari embusan napas penumpang ataupun orang yang diperiksa. Jadi nanti ketika sudah membayarkan 20.000 di loket pembayaran, penumpang akan diberikan breathing bag ataupun kantong tempat pengambilan sampel napas. Dan nanti akan diarahkan ke sebuah pos yang nantinya di situ ada video peraga dan juga petugas-petugas yang bisa menjelaskan cara kerjanya. Di sini nanti kita akan menghembuskan nafas yang ditaruh di sampel ataupun kantong nafas ini. Kemudian nanti akan dibawa kepada petugas. Hasilnya sebenarnya cepat sekali, yakni kurang lebih 10 menit. Lalu nanti akan diberikan hasil positif atau negatif seperti tertera di surat ini. Jadi sekali lagi syarat juga prosedurnya mudah, tapi harus merupakan penumpang PT KAI. Tapi Jono, yang juga menjadi catatan di sini adalah tentu ini masih masa pandemi COVID-19 sehingga memang traveling with concern ataupun ketika kita bermobilitas dari satu tempat ke tempat lain ini membutuhkan pertimbangan. Jadi apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, tentu gerakan di rumah aja tetap harus menjadi pegangan ataupun prinsip masyarakat Indonesia. Juno. Ya, mempermudah dan mempercepat, namun juga calon penumpang akan memiliki alat tes yang lebih murah yang diperkirakan seharga Rp20.000 dan nanti Kemenhub akan memberlakukan di sejumlah kota baik Bandung, Semarang maupun di Cirebon di stasiun-stasiun yang padat dan maupun calon penumpangnya penuh untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Terima kasih rekan Diana Valencia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Soal alat pendeteksi COVID Genus, kami sempat berbincang dengan Ketua Tim Pengembang Genus Universitas Gadjah Mada yang mengatakan sebelum menggunakan Genus ada hal yang mesti dipatuhi. Di antaranya adalah mereka yang akan dites tidak boleh makan ataupun minum sesuatu yang menyengat dalam jarak waktu 1 jam sebelum dites. Kami putarkan kembali petikan wawancaranya. Jadi sebenarnya menurut informasi dari tim medis, ini sebenarnya apabila virus atau bakteri atau patogen yang masuk ke dalam saluran nafas, maka disitulah akan terjadi semacam reaksi metabolisme atau reaksi metabolik. Bentuknya atau hasilnya adalah berupa
senyawa yang mudah menguap atau bahasa ilmiahnya itu adalah organic volatile compound yang itu sangat khas. Ini yang dihasilkan oleh coronavirus, ini yang dihasilkan oleh virus untuk influenza, ini yang dihasilkan oleh tuberkulosis, dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan makanan tadi memang ada pengaruhnya sedikit, walaupun itu kami menemukan tidak semuanya yang habis makan kemudian di binus tiba positif atau negatif, artinya mengganggu sinyal. Memang ada, maka dari itu di dalam penggunaan ini kami menyarankan untuk 1 jam sebelum dites itu jangan pertama makan makanan yang baunya sangat menyengat seperti durian, kemudian pete atau jengkol atau yang lain-lain yang saya kira itu cukup menyengat. Jangan merokok. Jadi jangan merokok karena merokok nanti bisa melakukan interferensi pada sinyal yang kita deteksi. Kemudian juga, nah yang penting lagi jangan minum alkohol atau mengkonsumsi alkohol, itu jadi penting. Nah, berarti Pak kalau misalnya orang yang sebelum dites dia tadi melakukan larangan-larangan yang tadi Pak Kuat sebutkan, berarti ada kemungkinan akan ada hasil yang salah? Maksudnya kalau orang-orang tadi tidak patuh pada aturan yang kami buat atau SOP yang kami buat, ada kemungkinan itu menjadi bisa false positif maupun false negatif. Ada 2 kemungkinan itu. Berarti memang syaratnya harus cukup ketat ya Pak untuk orang Cukup bisa harus melakukan tes ini? Ya saya kira hampir sama dengan kalau kita mau tes darah kan Pak. Kita atau tes urin ya maksudnya. Itu kan kita juga harus puasa beberapa jam. Jadi itu hal yang wajar untuk dibidang. Ini berarti memang kendalanya ya Pak, karena kan orang Indonesia itu kan sebenarnya agak sulit bagaimana mengurangi makanan-makanan yang tadi Bapak bilang baunya menyengat. Lalu untuk bisa mengatur hal-hal seperti itu memang itu apalagi merokok gitu Pak. Orang Indonesia kan juga. Jadi kalau memang sudah sengaja mau melakukan uji dengan binus, maka itu harus dipatuhi. Mau nggak mau harus dipatuhi.